Anak-anakku yang terkasih, Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu guru, dan karyawan-karyawati, serta seluruh umat terkasih. Salam hangat, salam sehat untuk kita semua. Dan salam Fransiskus berjiwa besar. Pada pagi yang sepi ini, Suster mau mengajak anak-anak semua dan kita semua untuk merenungkan makna Sabtu Suci, yang juga dikatakan Sabtu Sepi atau Sabtu Paskah, Sabtu menjelang Paskah. Suster mau mengajak kita semua secara khusus bersama Bunda Maria dan para orang kudus untuk merenungkan Yesus yang saat ini dimakamkan. Sesudah kita merenungkan kemarin ya, wafat Yesus pada Jumat Agung kemarin, hari ini, saat ini, kita merenungkan Yesus yang dimakamkan. Inilah inti di mana hari Sabtu Suci kita merenungkan Tuhan Yesus yang sedang dimakamkan. Pada momen Sabtu Suci ini, kita merenungkan Tuhan Yesus yang mengalami sengsara, wafat, dan akhirnya dimakamkan. Dan Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Dan orang-orang mati yang menantikan kebangkitan dari mati. Tuhan Yesus berkenan untuk datang menjumpai. Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama selayaknya manusia. Yesus menderita, Yesus sengsara, bahkan juga Yesus wafat, dan Yesus turun juga pada alam orang-orang mati, alam kematian. Untuk apa? Supaya itu semua Yesus mengalami sama seperti kita. Yesus mau berbela rasa dengan kita, mau mengalami seperti kita manusia. Dalam memaknai Sabtu Suci ini, Suster memiliki beberapa poin penting yang mau Suster sampaikan untuk kita semua, agar kita semua mampu memaknai bagaimana Sabtu Suci ini kita jalani, kita renungkan, kita maknai. Perhatikan baik-baik, Suster mau mencoba mengajak kita semua untuk memaknai Sabtu Suci. Yang pertama, Sabtu Suci ini kita mau memaknai apa? Yang pertama, bahwa kita mengenang Yesus yang dimakamkan dan turun ke tempat penantian. Setelah kematian, jiwa-jiwa berada di tempat penanti untuk mengalami, untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus atau Bapa sendiri menyelamatkan mereka untuk mengalami hidup kekal, hidup bahagia bersama para kudus di surga. Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus turun ke tempat penanti. Tuhan Yesus wafat, lalu Tuhan Yesus turun, datang ke tempat penantian. Tuhan Yesus, kenapa kok Tuhan Yesus datang dan turun ke tempat penantian? Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan dalam karya penyelamatan ini ya. Tuhan Yesus yang tadi itu sampai rela menderita, sengsara, bahkan wafat di kayu salib, itu semua untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak hanya umat manusia yang hidup seperti kita ini, Tuhan Yesus menyelamatkan kita yang masih ada di dunia, tetapi Tuhan Yesus juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di Yesus. Agar kita semua dapat selamat, hidup bahagia sampai ke kehidupan abadi, yaitu surga. Surga. Maka Tuhan Yesus berkenan datang. Yesus yang wafat dimakamkan juga mengalami makam yang biasa.
makam yang dingin, yang sunyi. Di dalam makam Yesus yang terbaring itu persis seperti kita manusia. Artinya apa? Yesus mau berbelahasi dengan kita, mengalami, merasakan apa yang kita alami, merasakan apa yang kita alami, supaya kita manusia yang masih hidup di dunia ini percaya bahwa Tuhan amat dan sangat mencintai dan mengasihi kita hingga tidak ada batasnya. Seperti tema Paskah kita tak terpisahkan dari kasih Allah. Kita ini manusia yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, maka kita ini tak terpisah dari kasih Tuhan sendiri. Kita perlu percaya ini, Tuhan datang mau menyelamatkan kita, sampai rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita. Kita ini pribadi yang dicintai dan dikasihi Tuhan dengan kasih yang tiada batas. Dia menyelamatkan kita agar kita bersedia untuk diubahnya, untuk menjadi pribadi yang baru. Kalau kita sudah mengalami kasih Allah, mengalami betapa Tuhan mencintai kita, maka kita dengan sendirinya mengalami betapa Tuhan amat sayang kepada kita. Dan dengan begitu kita akan rela untuk mau berubah. Kita rela mau menjadi anak yang baik, anak yang lebih taat kepada Tuhan dan mendengarkan orang tua serta bapak ibu di sekolah. Sekali lagi anak-anak, Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, mengasihi kita hingga tiada batasnya. Maka dari itu anak-anak juga perlu menjadi pribadi yang baik. Karena cinta Tuhan membentuk kita untuk menjadi pribadi yang baik. Anak-anak yang terkasih, melihat kematian Yesus, di sana kita mampu merenungkan dan merasakan betapa dalamnya, betapa tingginya, dan betapa luasnya kasih Tuhan kepada kita. Dalam kasih Kristus itu, kita merenungkan juga kematian kita masing-masing. Karena kematian kita itu ya dosa-dosa kita ya. Maka kita perlu menyiapkan hati kita untuk menerima kabar gembira dari Tuhan, yaitu kehidupan baru, harapan baru. Kita persiapkan diri untuk selalu bersedia, menyediakan diri untuk diubah. Diubah dengan cara mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan kisah sengsara Tuhan, merenungkan pengorbanan Tuhan yang tiada batas itu untuk kita. Maka dengan itu kita akan terus-menerus mengingat bagaimana Yesus terus mengasihi kita. Dalam sabdanya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini Tuhan mengajak kita untuk bertobat dan percaya kepada sabdanya. Tuhan mau mengajak kita menjadi pribadi baru dengan sabdanya yang ada. Banyak hal baik yang Tuhan ungkapkan, yang Tuhan katakan melalui kitab suci. Permenungan kita pada Sabtu Suci ini menjadi persiapan kita juga untuk mengalami anugerah kehidupan baru, kehidupan sejati. Pada malam ini hingga Minggu pagi, Minggu Paskah, itu perayaan puncak kebangkitan Kristus. Pengalaman ini membawa kita perasaan damai, perasaan yang mendalam, kegembiraan, kebangkitan yang menopang dari penderitaan, yang memberi kebebasan kepada kita. Semakin membuat kita bersedia untuk semakin mencintai, semakin bersemangat untuk terus memperbaharui diri dan memiliki hidup yang lebih baik. Kita menjadi pribadi yang baru, dengan semangat baru, dengan niat-niat yang baru. Kita membawa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua yang mau Suster sampaikan,
bagaimana sih kita menjalani, kalau tadi memaknai, sekarang bagaimana menjalani Sabtu Suci itu? Nah, anak-anak yang terkasih dan para orang tua, Bapak Ibu Guru dan umat yang terkasih, bagaimana kita menjalani Sabtu Suci? Nah, Sabtu Suci baiknya kita jalani dengan sikap. Pertama adalah hening batin, hening pikiran, lalu kita tinggal di dalam doa. Kita tinggal dalam doa, kita satukan seluruh keberadaan kita, seluruh apa yang sedang saat ini kita alami dan kita rasakan, kita bawa kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Kita haturkan seluruh ungkapan syukur, permohonan kita, harapan-harapan kita kepada Tuhan. Nah, selain itu juga kita akan melihat juga di gereja, liturgi itu juga kosong. Gereja juga kosong, sepi, karena memang hari Sabtu Suci, Sabtu pagi, Sabtu Suci itu Sabtu pagi hingga siang itu tidak ada perayaan Ekaristi. Dan kita juga tidak bisa menyambut sakramen Maha Kudus. Nah, dari Jumat Agung itu sakramen Maha Kudus sudah dipindahkan dari tabernakel itu dikosongkan, sakramen Maha Suci dipindahkan dan ditahtakan di tempat yang sudah disediakan, sudah siap. Dalam di hari suci kemarin kita menghadirkan Kristus dalam Ekaristi Maha Kudus, tentunya secara khusus dalam perjamuan terakhir, pada perjamuan terakhir Kamis Putih. Di situ kita menyambut sakramen Maha Kudus. Lalu ketika Jumat Agung kita juga mengenang sengsara dan wafat Tuhan. Di sana juga tidak ada perayaan Ekaristi, tetapi kita masih menyambut sakramen Maha Kudus. Nah, di Sabtu Suci ini kita tidak menerima sakramen Maha Kudus. Baru nanti malam kita merayakan malam Paskah, dan besok pagi kita merayakan Paskah. Yang ketiga, dari Sabtu Suci ini, melalui peristiwa kematian dan makam, Yesus kan meninggal, Yesus wafat di makam. Dalam peristiwa makam ini, kematian dan makam ini identik dengan situasi, suasana batin yang sepi, sedih, ya, sunyi. Lalu makam itu ya identik dengan gelap juga ya anak-anak ya. Ada kengerian di sana, ada ketakutan juga di sana ya. Takut ya, kadang-kadang kita melewati makam itu juga ada perasaan ngeri, takut. Itu identik dengan makam, identik dengan kematian tersebut. Nah, itu anak-anaknya. Nah, dari peristiwa ini anak-anak, kita diajak untuk apa? Untuk memaknai peristiwa ini. Bukan hanya sekedar yang tadi itu ya, yang ngeri, gelap, sunyi, sepi, bukan hanya sekedar itu. Tetapi lebih pada kita melihat diri kita sendiri. Kita diajak untuk mengosongkan diri kita, membersihkan diri kita dari ruang batin kita, segala dosa-dosa kita, kesalahan kita. Kemarin mungkin kita masih banyak malas-malas, mungkin kita banyak melakukan kesalahan baik terhadap orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, lalu Bapak Ibu Guru dan lainlah semuanya ya yang pernah kita jumpai. Mungkin kita punya salah. Disitulah kita memperbaiki. Kita buang semua perilaku yang tidak baik itu, yang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu, yang kurang baik, ya, yang menghambat kita semua untuk menjadi lebih baik itu kita tinggalkan. Ya. Kita tinggalkan semuanya itu supaya kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang anak-anak yang lebih baik, menjadi diri yang lebih baik. Ya. Kita kubur semua itu bersama makam Tuhan itu, kita kubur semua itu. Kita kuburkan segala hal yang tidak baik itu, seperti kelalaian kita, kemalasan, kecerobohan. Ya, kadang kita juga marah, kadang kita iri hati, sombong, ya. Kadang kita juga egois, ya. Itu semua kita kuburkan, kita tinggalkan, tidak usah kita bawa lagi, ya. Kita tinggalkan, biar kita memiliki hati yang bersih, agar kita menjadi pribadi baru, memiliki hati yang bersih, lalu kita bisa kembali lagi bahagia, ceria, dengan suasana yang baru, dengan niat-niat yang baru, dengan harapan yang baru. Itu anak-anak. Mulai nanti malam kita sudah
merayakan kebangkitan Kristus. Maka bersama Kristus, siapkan dirimu untuk menyambut Paskah yang cerah, Paskah yang baru, sukacita yang baru, niat yang baru. Nah, Sabtu Suci ini juga mengajak kita untuk tetap memiliki harapan, ya anak-anak, tentunya seperti yang sudah katakan tadi, kita memiliki harapan baru dan percaya bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita. Ya. Kita mohon bantuan dari Bunda Maria, anak-anak, ya. Dalam seluruh perjalanan kisah sengsara Tuhan, Ibu Maria, Bunda Maria itu selalu setia mengikuti Tuhan. Sampai Tuhan Yesus diturunkan dari salib, bahkan dimakamkan, Bunda Maria setia. Maka bersama Bunda Maria, Suster mengajak kita semua tinggal dalam doa itu, bisa anak-anak berdoa rosario. Ya, saat ini Suster sudah membawa rosario, anak-anak bisa berdoa rosario. Bersama Bunda Maria, mohonlah pertolongan, rahmat Bunda Maria, agar mendoakan kita, agar kita bisa menjadi anak-anak yang lebih baik. Berdoa dengan tekun, agar kita juga melalui pertolongan doa-doa perantaraan Bunda Maria, kita semakin diteguhkan iman kita terhadap Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita. Supaya kita juga dimampukan untuk memaknai Sabtu Suci ini, ya, mengalami kasih Tuhan yang terus-menerus berbelas kasih, mencurahkan kasih-Nya kepada kita, tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berhenti Tuhan itu mencurahkan kasih. Maka dalam kesendirian, dalam kesepian, dalam menanti, dalam mempersiapkan diri ini, tinggallah bersama Tuhan dengan doa-doa. Bisa. Anak-anak sekali lagi tetap bersemangat, para orang tua, bapak, ibu guru, semuanya kita tetap memiliki harapan baru dengan iman yang baru, mengalami kasih Tuhan sendiri, agar kita juga mampu terus hidup, terus berjalan, terus bisa bangkit, lalu tetap menjalani kehidupan kita dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Selamat menyambut Paskah dengan hati yang bersih, hati yang baru, semangat yang baru, dengan suasana bahagia bersama keluarga tentunya. Anak-anak dan para orang tua serta bapak ibu guru semuanya, karyawan-karyawati, semoga selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, agar kita juga senantiasa sehat dan pada akhirnya kita boleh menjalani aktivitas kita seperti sedia kala, ya, dan kita boleh mengalami kepulihan seperti sedia kala. Tetap semangat dan tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati.